Kita ada rumah hantu bukan hanya satu tapi dua di belakang, bahkan tiga kalau nggak salah. Memang orang Indonesia itu suka sama hantu. Salam tekok Londo Jowo kabeh. Jangan lupa subscribe dan like video berikut ini. Saya dapat sampai kemarin ya. Sampai kemarin kita ya bisa dikatakan sudah tembus 2 juta pengunjung. Itu lebih banyak dari penyelenggara. Lebih banyak, dan itu juga sangat bukan mengherankan lah ya, satu hal yang sangat positif buat kita, karena kita lihat tahun lalu itu sebenarnya jumlah pengunjungnya banyak sekali karena kan habis Covid dan tiba-tiba masyarakat datang berbondong-bondong. Ternyata tahun ini luar biasa, dan yang paling menggembirakan adalah sebetulnya satu itu angka, tapi yang paling penting itu peserta-peserta yang ikut tuh yang saya kenal rata-rata mereka mengatakan bahwa tahun ini mereka merasakan jumlah pengunjungnya lebih banyak dan omsetnya mereka jauh lebih bagus. Itu yang paling penting kan buat. Kira-kira meningkatnya berapa persen dibandingkan dengan tahun lalu? Kalau angka jumlah pengunjungnya mungkin kita mungkin sekitar 10% di atas. Tapi kalau dari peserta penjualan, kayak saya bicara banyak saya bicara sama mereka juga cukup surprise bahwa tahun ini peningkatannya cukup tajam, sehingga mungkin saya bisa bilang mungkin 20% di atas tahun lalu. Nah itu lebih penting. Yang menyebabkan pengunjung sangat naik hari ini untuk periode ini apa? Kira-kira? Ya di satu sisi memang karena kita banyak sekali variasi daripada produk yang kita berikan, dan yang kedua ya memang Jakarta Fair dari tahun ke tahun kan selalu dinanti oleh masyarakat luas kan, dan kita ingin selalu memberikan yang terbaik, apakah kenyamanannya, kebersihannya, aksesibilitas masuk dan seterusnya, itu yang berusaha selalu kita perbaiki. Dan memang kalau kita lihat uniknya Jakarta Fair itu bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, bahkan dari satu keluarga, dari anak sampai orang tua sampai kakek bisa nenek dan lain-lain bisa menikmati dengan hal-hal yang berbeda. Itu yang membuat Jakarta Fair bisa begitu dinantikan masyarakat. Kemarin kan kemacetannya sangat parah weekend kemarin, Pak. Ada antisipasi itu? Kemarin memang ada 2 hari, tapi itu terlepas dari kendali kita. Karena itu di kawasan Kemayoran, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi di masa depan. Karena yang dirugikan adalah masyarakat yang datang ya. Jadi saya tidak mau banyak komentar tentang itu. Ya. Kan ini mau long weekend, kemungkinan besar akan ada terjadi penumpukan lagi dan kemacetan luar biasa. Ada antisipasi? Kalau long weekend kali ini kan kita tidak ada kendala daripada pemakaian area parkir di sini, ya. Jadi saya rasa kita akan bekerja sama dengan pihak PTKK, kita akan bekerja sama dengan kepolisian dan lain-lain. Saya rasa hal itu akan diatasi. Apalagi kita ada beberapa kantong parkir yang sudah disiapkan di luar area kita yang miliknya PPKK. Itu bagus sehingga tidak semata-mata semua harus parkir di dalam gate. Pak, ini kan udah long weekend tadi, dan kebetulan beberapa hari yang lalu ada viral video soal copet di Jakarta Fair. Nah, kalau persiapan untuk mengantisipasi nanti semakin banyak pengunjung, terus nanti untuk bagian keamanannya gimana nih Pak? Jadi memang kalau soal copet saya kan sudah kasih klarifikasi itu juga waktu itu. Tapi yang paling penting kan saya himbau di sini sekali lagi kepada masyarakat, ya hati-hati. Artinya copet apapun bisa terjadi di mana-mana. Di mall yang berkelas saja bisa, apalagi tempat-tempat yang ramai. Jadi kita himbau kepada masyarakat, ya tolonglah misalnya tasnya ibu-ibu jangan taruh di belakang, taruhlah di depan. Handphone taruhlah di depan, di kantong. Kalau perlu pun jalan sambil tangannya masuk dan lain-lain. Itu harus kita antisipasi karena memang jumlah pengunjung kalau di weekend di atas 120.000, 130.000, kalau nanti ada yang dorong-dorong, ada apa? Mereka punya keahliannya masing-masing kan. Jadi yang paling penting kita ada intel-intel di dalam, kepolisian maupun private sector yang mengecek. Karena itu waktu kejadian tersebut kan cepat ditangkap. Dan lucunya lagi itu kan suami istri, how come? Jadi mereka sudah merencanakannya ya, tapi ya mudah-mudahan hal-hal gini bisa kita minimalis. Kalau tambahan Pak petugas keamanan? Ada tapi underground, maksudnya tidak kelihatan. Pak, tadi soal copet, dan bagaimana kalau soal anak-anak yang terpisah, orang tua yang terpisah dari keluarganya karena banyak banget pengunjungnya? Ya kita kan ada information center di mana-mana, bahkan ada panggilan dan lain-lain. Dan kita pun sudah menginformasikan kepada kita punya karyawan apakah itu dari keamanan, bahkan kebersihan dan lain-lain. Pokoknya bekerja sama kita. Kalau mereka lihat ada anak kecil yang kayaknya ini lepas dari orang tua apa-apa, itu berusaha kita datangin, kita bicara. Mudah-mudahan bisa ngerti orang tuanya di mana atau punya nomor handphonenya dan seterusnya. Tapi kalau tidak ya selalu pasti akan kita pakai information. Ada data sejauh ini sudah berapa anak dan keluarga yang terpisah nggak Pak? Saya belum ngecek itu karena udah pasti ada. Tapi sampai sekarang ya rata-rata ya mereka paling terpisah selama 1 jam atau apa segala macam. Saya belum mendengar
satu kasus pun yang anak itu mungkin lebih dari 2 jam terpisah daripada orang tuanya dan lain-lain. Ya itu tugas orang tua juga dong. Jangan orang tuanya sibuk belanja, anak kecilnya jalan. Ya. Padahal ini kan takbiran berarti tidak ada konser ya Pak? Hari ini tidak ada konser. Hari ini kita jam 8 kita tutup. Kita berikan kesempatan orang untuk pulang takbiran, besok sholat id kan, sholat apa ini? Dan kita juga baru akan buka jam 2 siang. Pak, terkait membludaknya pengunjung yang datang waktu weekend itu kan jam pameran ditambah jam bukanya itu ada kemungkinan bakal dibuka lagi nggak itu Pak? Enggak, kita kan memang weekend selalu kan bukanya dari jam 10 sampai jam 11 malam, khusus Sabtu dan Minggu. Kecuali sekarang mulai besok ya, karena long weekend dan hari besar dan lain-lain, kita akan buka besok Idul Adha kita buka jam 2, tutup jam 11. Hari berikutnya hari Jumat kita sudah buka jam 10 sampai jam 11 malam. Pak, boleh tegaskan sekali lagi Pak, untuk persiapan jelang long weekend ini ada penambahan dan tugas keamanan, kebersihan dan segala macam? Kita sudah belajar dari kejadian minggu lalu, tapi di minggu lalu sekali lagi itu di luar kapasitasnya kita. Tapi kita lihat di hari Senin kemarin. Nah, saya juga mengimbau kepada masyarakat, lihatlah jam buka secara benar, karena di hari Senin kemarin itu juga ramai di TikTok dan lain-lain, itu katanya ngantri masuk sampai 2 jam dan lain-lain. Ternyata setelah saya cek di lapangan dan lain-lain, memang sudah banyak sekali, kita kan baru buka setengah 4, banyak sekali yang jam 2 itu sudah hadir. Ya kita kan kalau kita bukan namanya main bola juga kita buka pintunya segitu ya datanglah sesuai. Nah memang pasti ada orang tua di sana, pasti ada anak-anak kecil di sana, ya kan? Tapi menurut saya ya kalau kita tanggapin di sosmed sekarang ya kita tanggapi secara inilah, secara benar, wajar dan lain-lain ya. Berarti ada penambahan juga? Ada. Kira-kira berapa penambahan? Kalau di weekend secara otomatis dari sisi keamanan, kebersihan, orang dari parkiran dan lain-lain, itu kalau nggak salah penambahannya lebih dari 30-40% jumlah personel yang bekerja. Karena kan waktunya kan juga lebih panjang dan lain-lain. Itu udah otomatis. Dari berapa biasanya di weekdays Pak? Kenapa? Kalau di weekend tambah sampai 40%, kalau di weekdays berapa jumlahnya? Saya kalau jumlah persisnya saya nggak tahu. Saya nggak bisa daripada saya langsung ngomong, karena kan ada tim kebersihan, ada tim keamanan, ada tim parkir, ada tim yang di luar di area Kemayoran, Ring 3 dan seterusnya. Yaitu kita bekerja sama, kita ada timnya yang selalu memonitor, melihat situasi keadaan. Kita kan sekarang ada drone, kita ada apa-apa, jadi kan kita bisa lihat macetnya di mana dan seterusnya ya. Prof, sampai 16 Juli ini ada target nggak Pak buat pengunjung, dan apakah menurut Bapak itu target itu akan terkejar? Target kita, sebenarnya sekali lagi saya utarakan ini, target kita tidak lagi semata-mata jumlah angka, karena bagi saya paling penting adalah masyarakat yang datang itu nyaman, mereka happy datang ke Jakarta Fair, dan mereka bisa melakukan transaksi. Kalau jumlah itu ya angka ya, contoh sampai sekarang kita ada 15 hari. Selama 15 hari mungkin kita hampir 13 atau 14 hari kita unggul dibandingin tahun kemarin. Tapi apa artinya itu? Buat saya paling penting adalah mereka belanja, mereka melakukan transaksi dan mereka happy. Target tidak akan tercapai seperti tahun kemarin. Karena tahun kemarin itu 40 hari. Kita sekarang hanya 33 hari. Ya, jadi otomatis kita 7 hari short ya. Sehingga ya udah pasti turun. Tapi kalau dilihat dari head to head per harinya, kita menang, gitu. Itu kan paling penting. Dan transaksi saya yakin akan tercapai. Karena kenapa saya bilang? Karena saya dapat, seperti saya katakan tadi, sampai sekarang pun saya dapat informasi bahwa itu kita sudah sekitar 20% lebih tinggi, dan rata-rata pesertanya itu happy. Nah kalau mereka happy, artinya itulah tujuan kita. Pengunjung yang datang happy, peserta yang datang happy. Kalau pesertanya happy, kan otomatis tahun depan mereka ikut lagi. Di hari ke-15 ini sudah tembus berapa transaksinya? Sebetulnya ini pertanyaan bagus. Kasih saya waktu 1-2 hari karena kita bekerja sama UI untuk mendapatkan angka itu, karena saya tidak mau ditanyakan setiap hari. Saya ingin tanya per blok ya. 50% Jakarta Fair berjalan dan nanti mendekati akhir. Ya. Optimis tembus 7,2 triliun. Saya optimis. Ya. Sampai penutupannya Pak? Sampai penutupan. Kalau untuk yang membedakan dengan Jakarta Fair tahun lalu ada yang spesial ya? Nah, ya kalau dari sisi kepesertaan kita lebih banyak, you bisa lihat open space kita jauh lebih padat,
dan stand-standnya juga jauh lebih bagus kan, mewah, lebih bagus, lebih eye catching. Kita ada rumah hantu bukan hanya satu tapi 2 di belakang, bahkan 3 kalau nggak salah. Memang orang Indonesia itu suka sama hantu. Nah, tapi rumah hantu yang Indonesia sangat menarik karena di bawah kayak hutan gitu kan. Nah, itu saya dengar sudah banyak sekali orang senang, hasilnya positif ya. Di luar itu ya kurang lebih ya bisa dikatakan sama, kecuali tahun ini banyak sekali kendaraan elektrik, mobil maupun motor, sepeda pun itu banyak, dan itu juga salah satu faktor yang akan mendongkrak kita punya dari nilai transaksi. Karena kan harga mobil motor kan sudah mahal kan, otomatis naik. Oke, Ya, thank you, terima kasih ya. Pak.